berpasangan dengan anak saya yang dibulatkan dan Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. terima kasih Kemudian Bapak. wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program kesayangan kita live interaktif Fatwa TV Fikih Ibadah, masih bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz sore ini Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Khair Ustadz ya. Cuaca mendung, tapi Cuaca mendung, tapi hati cerah, insyaallah. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sehat semua. Semoga para pemirsa juga dalam keadaan sehat Ustadz. Gimana? Semoga para pemirsa juga dalam Oh keadaan iya sehat. betul, amin amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas kehadirannya bersama kami di studio. Siap menjawab pertanyaan Ustadz ya? Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Ya, demikianlah para pemirsa, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik, dan tentunya kita doakan para guru-guru kita semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur yang berkah dan kesehatan kepada guru-guru kita agar terus menemani kita, memberikan kepada kita faidah ilmu yang bermanfaat. Dan para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio ya. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian ada Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan Anda pun pemirsa dimanapun berada juga bisa ikut serta tentunya dalam ikut andil dalam pahala untuk menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui live atau link live kita di YouTube atau di Facebook. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087 0821 706087. Ini telepon WA ya. Kemudian untuk layanan interaktif di yang lama 0331 544 6087 0331 544 6087 dengan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu fikih ibadah. Kita serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara cara kita meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepadanya, dan juga memperbanyak pujian kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak kita. Kita melihat di luar sana ada orang-orang yang bahkan tidak mengerjakan sholat, padahal dia adalah seseorang yang mengklaim dirinya sebagai muslim. Ada sebagian orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada sebagian orang yang tidak haji padahal mampu. Ada juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia sudah wajib untuk membayar zakat. Nah, ini adalah beberapa contoh dari orang yang mahrum, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah dan juga dari kelezatan dan nikmat ibadah. Di sisi lain, kita juga masih punya banyak kekurangan. Tapi barangkali membandingkan diri kita dengan sebagian contoh tadi, kita barangkali bersyukur karena
Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang sholat. Bahkan mungkin menjaga sholat kita secara berjamaah. Menjaga puasa minimal yang Ramadan. Bahkan sebagian juga rutin mengerjakan puasa sunnah. Sebagian juga mengerjakan ibadah haji. Bahkan haji kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, yang itu juga adalah sunnah. Atau umrah berulang-ulang. Nah, itu semuanya adalah nikmat, taufik dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita membandingkan dua kondisi ini, kita yang diberikan taufik untuk bisa beribadah, sementara di luar sana ada banyak orang yang dipalingkan hatinya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan setelah itu? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sekian banyak ibadah ini. Itu adalah anugerah darinya. Itu adalah taufik dan pilihan darinya, maka kita harus bersyukur lebih banyak. Harus memuji Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dari mereka. Harus mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu kiat agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan terus semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah dan terus bertambah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat itu adalah membandingkan diri kita dengan orang-orang di luar sana yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada Allah dan dijauhkan dari bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silahkan dicoba. Kapan kita melihat orang-orang di sekitar kita yang seperti itu, hendaknya kita renungi, kita bersyukur. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Alhamdulillah kita diberikan taufik untuk melakukan ibadah ini dan ini. Ya. Tapi tanpa membuat kita merasa sombong dan merasa lebih baik daripada mereka. Tapi tidak masalah, kita bersyukur bahwasanya untuk hal-hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menjalankan ibadah yang lebih banyak daripada sebagian orang. Insyaallah dengan begitu kita akan menjadi orang yang banyak bersyukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan semakin tinggi tingkat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup Ustaz ya. Jazakallahu khairan barakallahu Ustaz atas ayat pembukanya. Baik. Ya. Demikianlah set pembuka dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan telepon kami atau layanan WA kami di 08 21 706087 0821 706087 atau yang 0331 544 6087. Demikianlah, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui website. Pertanyaan pertama Ustaz ini ya dari Ahmad Solehan di Jawa Tengah, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saat istri mengalami metastasis, yaitu penyebaran kanker, dia muntah terus tapi masih bisa sholat dengan duduk dan terkadang hanya isyarat. Malam sebelum meninggal dunia, istri muntah frekuensinya banyak. Saat menjelang subuh dia dibersihkan badannya oleh perawat dan ganti baju kemudian tidur. Saya tinggal sholat. Selesai saya sholat subuh, istri belum bangun hingga pukul 10.30. Kemudian istri dinyatakan meninggal. Pertanyaannya, saya berinisiatif mengkodokkan sholat subuh istri. Bolehkah Ustaz? Ya, baik, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati istri Bapak. Amin. Memasukkan beliau ke surga, mengampuni dosa-dosanya, dan memberikan pahala kepada Bapak dan keluarga atas bantuan dan pengorbanan yang dilakukan pada hari-hari terakhir beliau. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, la yusalli ahadun an ahad. Tidak boleh seseorang itu sholat untuk orang lain. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Maka para ulama sepakat bahwasanya sholat itu tidak ada perwakilan di dalamnya. Nah, jadi ada ibadah-ibadah yang perwakilan masuk di dalamnya. Kita boleh mewakili. Ya. Dalam ibadah haji misalnya kita boleh mewakili teman kita untuk melempar jumrah.
kita boleh untuk mengumrohkan orang lain, kita boleh untuk menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal. Dalam ibadah puasa kita juga disyariatkan untuk mengganti puasa keluarga kita yang sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya utang puasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuk dia. Nah, jadi haji dan umrah serta puasa ini ada niyabah di dalamnya, ada perwakilan. Orang boleh mewakili orang lain. Kita bisa mewakili istri kita, anak-anak kita, orang tua kita ketika mereka meninggal dalam keadaan punya utang. Nah sekarang yang ditanyakan adalah orang yang dianggap oleh bapak ini punya utang sholat. Ya, jadi punya tanggungan sholat, dia tidak bisa mengerjakannya karena sakit, maka kemudian suaminya mengqadha sholat untuk dia. Istrinya. Nah ini tidak disyariatkan ya, karena Rasulullah SAW melarang hal itu. Beliau mengatakan la yusalli ahadun an ahad. Ya, tidak boleh seseorang itu sholat untuk orang lain atau menyolatkan orang lain. Menyolatkan orang lain maksudnya bukan sholat jenazah, tapi maksudnya sholat dengan niat untuk orang lain. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka para ulama sepakat bahwasanya sholat itu tidak boleh dilakukan untuk orang lain. Jadi masing-masing kita harus sholat sendiri-sendiri. Ya. Untuk umrah, haji, ya, kemudian sedekah, ya, bahkan puasa ada niyabah di sana. Tapi sholat tidak ada niyabah di dalamnya, maka itu tidak disyariatkan. Tapi tentunya bapak ini melakukan karena tidak tahu ya, jadi tidak masalah insyaallah karena itu dilakukan karena ketidaktahuan. Ya, tapi ke depan setelah tahu hendaknya bapak tidak menyolatkan orang lain siapapun itu. Ya maksudnya tidak melakukan sholat untuk orang lain siapapun itu, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Baik seperti itu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Pak Ahmad ya atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di WA 0821 706087. Tentunya dengan tema yang menarik ini, fikih ibadah. Ya, kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui 0821 706087 atau di 0331 5446 087. Kembali Ustadz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ini Ustadz. Ada dari Ardan di Jawa Barat, kata Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai air Ustadz. Air pump saya tiba-tiba bau. Apakah air tersebut menjadi najis? Air tersebut kami simpan di dalam tandon, kemudian kami gunakan untuk keperluan sehari-hari. Apakah pakaian yang sebelumnya sudah dicuci menggunakan air tersebut juga terkena najis? Karena baunya karena perubahan bau tadi Ustaz. Baunya tidak tercium di pakaian, tapi baunya tidak tercium di pakaian Ustaz. Ya. Baik, perubahan bau air dan lebih luas lagi perubahan salah satu sifat air ya, baik baunya, Warna atau warnanya atau rasanya. Ini faktornya berbeda-beda dan masing-masing faktor ini punya hukum yang berbeda juga. Maka kita tidak bisa pastikan kecuali setelah melihat kasusnya seperti apa. Ya. Tapi barangkali kita memberikan beberapa kaidah dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Pertama kita harus pahami bahwasanya hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Yang istilah para ulama disebut sebagai tahur. Dia pada zatnya suci, kemudian dia mensucikan pakaian, ya, mensucikan kita yang wudhu atau mandi. Ya, jadi air adalah alat utama yang bisa dipakai untuk mensucikan, baik mensucikan diri dari hadas maupun mensucikan diri dari najis. Jadi hukum air adalah suci dan mensucikan. Nah kita tidak keluar dari hukum ini kecuali kalau ada sesuatu yang meyakinkan bahwasanya statusnya sudah berubah, tidak suci lagi, atau dia
suci tapi tidak mensucikan lagi. Jadi perubahannya bisa berubah menjadi najis, ya. Artinya tidak suci sama sekali, sudah najis, atau dia tetap suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini kita harus pahami, ya. Jadi kalau kita sudah yakin bahwasanya airnya berubah misalnya karena ada bangkai, ya, maka saat itu kita hukumi sebagai air yang najis. Kenapa? Karena kita sudah yakin penyebab berubahnya bau air ini adalah najis yang jatuh ke tandon, misalnya ada mungkin tikus mati atau binatang-binatang yang semacamnya, ya. Maka baru saat itu kita mengatakan air tandon itu najis. Kenapa? Karena sudah ada sesuatu yang meyakinkan yang membuat air itu najis. Tapi perubahan bau air atau warna air atau rasa air itu tidak selalu karena najis. Nah, kadang-kadang yang mengubahnya adalah sesuatu yang suci juga. Misalnya perubahan air karena teh, ya, perubahan air karena kopi pada warnanya, perubahan baunya karena kopi atau karena apa misalnya? Karena Teh, Ustaz. Bau. Bau teh. Bau teh atau sabun, ya, atau sabun atau parfum dan semacamnya, ya. Ini adalah perubahan-perubahan yang membuat status air tetap suci tapi tidak mensucikan lagi. Nah, jadi air ini thahir, istilahnya suci. Tapi apakah bisa dipakai untuk berwudu, untuk mandi? Jawabannya tidak boleh. Jadi misalnya kalau perubahan bau yang di tandon itu adalah karena tercampur parfum misalnya yang jatuh ke situ misalnya, maka kita katakan airnya berarti tidak najis. Airnya tetap suci tapi tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu atau mandi, ya, seperti itu. Apakah bisa tetap dipakai untuk mencuci pakaian, terutama pakaian yang najis, ya, pakaian yang najis? Jawabannya menurut pendapat yang lebih kuat boleh. Tapi menurut sebagian ulama tidak boleh karena dia tidak tahur lagi, tidak mensucikan lagi. Masih suci tapi tidak mensucikan, ya. Ini adalah yang kedua. Kemudian ada lagi perubahan salah satu sifat air karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau perubahan warna air atau rasanya atau baunya itu karena faktor sesuatu yang tidak bisa dihindari. Misalnya adalah perubahan karena panas matahari misalnya. Panas matahari mungkin bisa mengubah air, ya, mengubah baunya, ya. Atau perubahan karena adanya pohon daun-daun yang jatuh ke bak air kita itu misalnya. Jadi kadang-kadang airnya bisa menjadi hijau, ya, atau bisa menjadi agak bau dan semacamnya, ya. Atau tercampur oleh tuhlub, ya, lumut. Atau bahkan air banjir, ya, di mana, ya, warnanya berubah menjadi keruh, menjadi coklat, ya, bahkan mungkin menjadi hitam. Kenapa? Karena tercampur oleh tanah yang ada di sungai. Nah, ya, ini semuanya adalah perubahan salah satu sifat air karena faktor yang tidak bisa dihindari. Nah, faktor panas matahari, faktor adanya daun-daun yang jatuh ke situ, karena faktor adanya tanah atau debu yang masuk ke situ, atau faktor lumut yang tumbuh di situ. Maka ini semuanya tidak mengubah status air sama sekali. Ya, airnya tetap suci, kemudian dia juga tetap mensucikan. Ya, bisa dipakai untuk mencuci pakaian dari najis, bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi, semuanya bisa dipakai. Bahkan status ini yaitu tidak berubahnya air tersebut menjadi najis atau thahir yang suci tapi tidak mensucikan. Ini adalah kesepakatan para ulama semuanya. Para ulama sepakat kita bisa tetap berwudu atau mandi dengan air banjir. Ya, yang coklat atau kehitaman, enggak masalah karena perubahannya terjadi karena sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang selalu melekat dengan air, yaitu tanah di sungai itu sendiri, ya, atau pasir, atau dedaunan, atau lumut, atau yang semacamnya. Nah, kita untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan secara khusus, kita harus tahu penyebabnya. Berarti perubahan bau itu apa? Apakah hanya karena
panas matahari yang mengenai tandon tersebut secara terus-menerus, apalagi di musim panas yang terik misalnya, maka itu tetap suci dan mensucikan, nggak ada dampaknya. Atau perubahannya karena sesuatu yang bisa dihindari, tapi dia suci dan mengubah salah satu sifatnya, seperti kopi atau teh atau gula atau parfum yang semacamnya, ya maka berarti airnya suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau yang ditanyakan juga, ya berarti tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi ketika pakaian kita terkena dicuci dengan air seperti itu, maka dia tidak menjadi najis, tidak menjadi najis. Nah, kemungkinan yang ketiga yang nampaknya ya lebih kuat kemungkinannya adalah jika yang menjadi penyebab perubahan salah satu sifat, terutama baunya, adalah najis. Misalnya setelah kita cek, oh ternyata di sana ada bangkai. Ya, atau ada darah yang banyak, ya, yang mungkin dia darah binatang atau darah apalah ya. Atau bisa juga ada yang kencing di situ, misalnya ada binatang yang kencingnya najis kemudian jatuh ke situ sehingga menimbulkan bau. Ya, setelah kita cek ternyata yang terjadi adalah kemungkinan yang ketiga ini. Ya, maka berarti kita menghukumi air tersebut adalah air yang najis. Air yang najis satu, ya berarti tidak bisa dipakai untuk berwudu dan mandi lagi. Ya. Kemudian hukum yang kedua adalah kalau badan kita terkena air tersebut, najis ikut berpindah. Ya. Kemudian kalau pakaian kita terkena najis itu, maka berarti pakaian kita juga ikut terkena najis. Kenapa? Karena air ini memindahkan najis. Berbeda dengan kalau kita menyentuh sesuatu yang terkena najis tapi kering, misalnya tangan kita kering, pakaian kita terkena najis tapi juga sudah kering. Pas kita pegang, kata para ulama, ini tidak memindahkan najis. Ya. Tapi air yang dihukumi najis kemudian mengenai pakaian kita, ya, atau badan kita, maka otomatis pakaian dan badan itu menjadi terkena najis juga, atau menjadi mutanajis istilahnya. Ya. Jadi dia dihukumi najis juga, atau persisnya mutanajis, ya. Nah, jadi ini adalah penjabaran kita harus ketahui faktor yang membuat perubahan salah satu sifat, terutama baunya itu apa. Nah, kemudian jika itu memang najis yang menjadi penyebabnya, maka berarti kesimpulannya yang pertama, airnya tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, ya. Baik untuk menghilangkan najis ataupun untuk menghilangkan hadas berupa wudu dan mandi. Ya, kemudian yang kedua, kalau air itu mengenai pakaian kita atau pernah dipakai untuk mencuci pakaian kita, berarti pakaian itu ikut menjadi najis. Ya, ini kemungkinan yang paling besar, ya. Tapi sekali lagi kita harus lihat apa yang menjadi penyebabnya. Dan kita tidak menutup kemungkinan untuk kemungkinan yang pertama ataupun yang kedua. Jadi silahkan dilihat, kemudian nanti Bapak bisa menghukumi sendiri kira-kira dari tiga kemungkinan tadi itu mana yang sesuai dengan kondisi Bapak. Ya. Seperti itu. Dipastikan dulu saja, dibuka Ya, harus seperti itu. Dan hukum asalnya, kalau kita belum tahu berarti kita nggak menghukum najis. Iya. Hukum asalnya dia adalah suci dan mensucikan. Iya. Bertahan pada hukum itu sampai ada sesuatu yang meyakinkan. Kita pastikan, oh ternyata ini bangkai, ini darah, ini kencing. Nah, baru kita katakan, oh berarti airnya najis, jangan dipakai lagi. Seperti itu. Kemudian kalau sudah dipastikan nih Ustaz, misalnya ternyata benar ada bangkai atau sesuatu yang menjadikan najis tadi, itu gimana Ustaz? Cukup dibuang kah atau? Caranya bisa dengan dibuang, ya, bisa dibuang. Ini cara yang mungkin yang lebih ringkas, ya, yang lebih mudah untuk dipraktekkan. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah apa yang disebut oleh para fuqaha sebagai mukatsarah, ya. Mukatsarah adalah dikalahkan dengan air yang lebih banyak. Karena bisa jadi meskipun di situ ada bangkai misalnya, ya, atau bekas bangkai, ketika airnya sedikit dia masih bau. Tapi ketika airnya kita lipat gandakan menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bisa jadi kemudian air itu baunya hilang. Jadi ketika air yang bersih, air yang belum terkontaminasi bercampur di situ, ya akhirnya dia mendominasi. Ya. Nah, maka di sini kata para fuqaha, apakah masih ada zat najis di situ? Masih ada. Tapi apakah air yang dihukumi najis? Tidak dihukumi najis. Kenapa? Karena dia sudah kalah. Ya, sudah terkalahkan oleh dominasi air yang baru. Nah, maka bisa juga caranya dengan memperbanyak air sehingga baunya hilang. Ya.
Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tandon. Ya, seperti itu. Dibuang atau diperbanyak ya Pak Ardan ini. Betul ya. Betul. Tapi Ustaz, tadi menarik juga Ustaz, ketika tadi untuk memastikan dulu nih ini sesuatu yang najis atau bukan ketika masuk tandon tadi. Nah itu untuk memastikan, untuk melihat itu hukumnya gimana Ustaz? Atau apakah wajib untuk memastikan, meyakinkan itu, atau ya boleh juga bertahan dengan hukum asalnya? Ya, ini karena terkait dengan amal ibadah kita sehari-hari ya, karena ini terkait dengan sah tidaknya sholat kita, maka hendaknya seorang muslim segera untuk melakukannya sesegera mungkin ya. Apalagi kalau kemungkinan besarnya adalah najis. Karena ini kan bau ini kan kayaknya bau yang tidak normal ini, bau yang mengarah ke najis ya. Jadi maka harus segera dipastikan. Bahkan bisa jadi sebelum kita ngecek pun kita bisa sampai kepada derajat ghalabatudz dzan. Ini kemungkinan besar. Nah, kita mengikuti penjelasan para ulama bahwasanya ghalabatudz dzan, kemungkinan yang besar itu dihukumi dengan hukum yakin, sama dengan yakin sudah. Berarti kita berarti oh ini bau darah ini bau kencing ini bau bau bangkai misalnya. Kita meskipun belum ngecek langsung, tapi kita mungkin bisa sudah sampai ke level 90%, 80%, sehingga kita segera bisa simpulkan ini tidak bisa dipakai lagi untuk berwudu atau mandi. Seperti itu ya. Jadi ini terkait termasuk nazilah yang kita harus cek langsung atau kita segera bertanya kepada ahlinya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Nah, jadi ini termasuk ilmu yang wajib untuk segera diketahui ya, karena terkait dengan sholat dan wudhu kita ya. Sudah ada penelpon Ustaz yang bergabung. Baik. Kita sambut terlebih dahulu, ada Ummu Abdillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ummu Abdillah di Subang, silakan. Ini mau nanyain tentang fidyah. Iya. Buat orang tua yang sudah pikun gitu. Iya. Bayar fidyah Pak Indo gitu. Itu untuk orang tua ya, Ibu ya? Iya, Pak. Apa yang ditanyakan Pak? Ibu, apa yang ditanyakan? Bentuknya? Gimana? Gimana? Ya, yang ditanyakan bentuknya ya, berupa apa gitu maksudnya? Iya, bentuknya. Iya, baik. Iya, cukup saja. Cukup. Ya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ya. Dan wajib bagi orang-orang yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa membayar fidyah berupa memberi makan kepada satu orang miskin. Ya. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, ini orang-orang yang sudah syekhul kabir, ya, orang-orang yang sudah pikun, yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Atau orang-orang yang sakit kronis, yang dokter sampai mengatakan ini tidak bisa sembuh lagi, ya, penyakit ini seumur hidup dan lain sebagainya, ya. Maka mereka bisa mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, kemudian mereka menggantinya dengan fidyah. Kenapa tidak diganti dengan qadha? Karena qadha tidak mungkin lagi, ini orang sudah permanen, masalahnya permanen, dia sudah pikun atau punya penyakit yang kronis atau menahun, ya. Maka dalam Islam rukhsahnya adalah boleh tidak berpuasa, tapi kemudian diganti dengan membayar fidyah. Ya, berupa apa? Berupa memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap hari yang kita tinggalkan. Apa yang diberikan? Bisa berupa makanan pokok sebanyak 1 mud. Ya, 1 mud adalah kalau ukuran zaman dahulu yaitu sebanyak 2 genggam ya, 2 genggam tangan orang dewasa yang sedang. 2 genggam tangan orang dewasa yang sedang, ya, ini yang posturnya sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya, itu yang dijadikan patokan. Nah, dia adalah 1/4 sok, ya, 1/4 sok berarti kira-kira takarannya adalah sekitar 0,6
625 gram. Ya, jadi bisa kita ambilkan beras misalnya sebanyak 0,625 kilogram. Maksudnya saya salah nyebut tadi. Jadi 625 gram atau 0,625 kilogram. Ya. Nah, jadi itu bisa kita berikan kepada orang miskin yang ada di sekitar kita, ya. Atau bisa kita salurkan melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang ada di dekat kita dengan amanat. Ini adalah fidyah untuk disampaikan kepada orang-orang miskin sehingga nanti disebar secara merata oleh mereka. Ya. Nah, jadi seperti itu tuntunannya. Namun bisa juga diberikan dalam bentuk makanan matang atau paket makanan. Ya. Ya, ini paket makanan yang sedang-sedang juga, ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu kurang, ya. Tapi para ulama kontemporer sebagian menyebutkan kalau diberikan dalam bentuk makanan siap saji, maka hendaknya dengan lauknya. Ya, karena orang zaman sekarang itu tidak hanya makan nasi saja, ya, tidak hanya makan nasi saja. Orang zaman dulu ada yang makannya cuma makan kurma saja, ya, atau mungkin makan roti seadanya, ya. Tapi orang zaman sekarang kalau makan nasi ya ada lauknya. Ya, maka yang terbaik, yang lebih sempurna adalah memberikan satu paket makanan. Ya, mungkin tidak perlu harus sebanyak 625 ini gram ini banyak ini kalau diwujudkan dalam bentuk nasi. Tapi bisa berupa satu makanan yang cukup untuk satu orang yang normal, wajar, ya, sedang-sedang. Ya, mungkin kalau di zaman kita sekarang mungkin yang paket 15.000 itu cukup, atau 20.000 lebih baik lagi, ya. Kita berikan kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar kita sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, baik, semoga cukup jelas dan aplikatif, ya, bisa diterapkan di mana tadi, Subang, ya. Subang, ya, di Subang, tempat saudari penanya Ummu Abdillah. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ummu Abdillah di Subang atas pertanyaannya. Kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yanti. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang doa sujud yang lafaznya seperti ini Ustaz. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Kemudian itu apa lanjutannya Ustaz dan juga artinya? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan tentang salah satu redaksi zikir dalam sujud, ya, yang sahih dinukil dari Rasulullah SAW, diajarkan oleh beliau, tapi kalah populer ya di masyarakat kita dibandingkan Subhana rabbiyal a'la atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma khwirli, dan redaksinya adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Sekali lagi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Apa artinya? Artinya adalah Allahumma laka sajadtu, ya Allah, hanya untukmu aku bersujud. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, dan hanya kepadamu aku berserah diri. Ini Masya Allah, di tiga kalimat pertama ini ada mendahulukan kata keterangannya. Jadi kita tidak mengatakan aku bersujud kepadamu, tapi hanya kepadamu aku bersujud. Ya. Nabi tidak mengatakan sajadtu laka, tapi Allahumma laka sajadtu, dibalik. Ini kata para ulama menunjukkan qasar, kekhususan. Ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud. Ya Allah, hanya kepadamu aku beriman. Hanya kepadamu aku memasrahkan diri. Sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah. Wajahku bersujud untuk zat yang menciptakannya. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuk telinganya dan juga membentuk matanya dengan kekuatan dan tenaganya. Ya, ini adalah
makna dari zikir yang agung ini ya. Dan bersama zikir ini di rukuk juga ada variasi yang mirip ya, yang nanti mungkin bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Ya, ini yang mirip ya, redaksi ini seingat saya ada di Sunan Tirmidzi, karena saya juga dulu mendapatkan ilmunya pertama kali ketika hadir di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian kesan kami waktu itu, Masya Allah ini zikir baru, sahih ya. Karena sejak saat itu kadang-kadang ini menjadi salah satu pilihan variasi dalam zikir ya. Jadi Ibu Yanti di Sumatera Barat ini adalah zikir yang sahih dari Rasulullah SAW ya. Redaksinya adalah seperti yang saya sudah sampaikan tadi, maknanya juga sudah disampaikan ya. Dan Masya Allah itu kadang-kadang namanya manusia, kita kadang-kadang bosan ya. Kita kadang-kadang bosan ya, meskipun itu zikir ya. Subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, tapi jiwa manusia itu ingin sesuatu yang baru ya. Ada enggak sih zikir yang sahih yang lain? Oh ternyata ada ya. Maka ini bisa menjadi tambahan variasi dalam sujud kita ya, sehingga nanti kita bisa semakin punya banyak pilihan. Dan sholat kita insya Allah menjadi lebih bersemangat dan tidak bosan insya Allah ya. Silahkan dipraktekkan ya, hadisnya sahih dan maknanya juga sangat agung, insya Allah bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, jazakillah khairan barakallahu fik kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Kembali kita angkat penelpon yang ketiga nih Ustaz. Ada siapa? Bapak Taufik ya di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ane masih bimbang nih Ustaz. Kan ada sebagian asatidzah yang mengatakan kalau wudu itu nggak harus baca bismillah, tapi ada juga sebagian yang baca bismillah. Itu yang paling kuat pendapatnya gimana Ustaz? Dan kan emang kadang yang bingungnya itu kalau baca bismillah kalau dalam keadaan di kamar mandi Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Baik. Terus satu lagi boleh Ustaz? Satu lagi boleh Ustaz? Baik. Satu aja Ustaz. Kalau gimana aturan mainnya? Ya, mohon maaf satu aja Pak Taufik ya. Ya mungkin nilai syukran Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya, baik. Ya, jadi mengucapkan basmalah adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita akan berwudu. Ya. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya. Ya. Karena dalam salah satu hadis yang disahihkan oleh para ulama, beliau bersabda, la wudu'a liman lam yusammillah. Ya, tidak ada wudu atau tidak sah wudu seseorang kalau dia tidak menyebut asma Allah. Dalam arti di sini tasmiyah atau menyebut asma Allah itu maksudnya adalah membaca basmalah sebelum wudu ya. Maka para ulama yang mensahihkan hadis ini ya, mereka berpendapat paling tidak hukumnya sunnah. Bahkan sebagian mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Karena redaksinya tegas sekali. Kalau kita perhatikan la wudu'a ya. Tidak sah wudu seseorang kalau dia tidak mengucapkan basmalah sebelum dia sholat. Sebelum dia berwudu maksud saya, sebelum dia wudu ya. Nah, berdasarkan redaksi ini sebagian ulama berpendapat itu hukumnya wajib. Tapi mereka yang berpendapat hukumnya wajib itu mewajibkannya saat kita ingat, dan berpendapat wudu tidak batal kalau kita meninggalkannya karena lupa. Ya. Ini penting untuk dicatat. Jadi mereka yang mewajibkan membaca basmalah sebelum berwudu itu mereka mewajibkannya dalam keadaan ingat. Dan tidak mewajibkannya ketika kita lupa. Artinya kalau kita meninggalkannya karena lupa, wudu kita tetap sah. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu hadis ini, ya kemudian kita dalam keadaan tidak lupa juga, tapi kita sengaja tidak mengucapkan. Nah ini menurut para ulama ini yang mewajibkan ini, mereka mengatakan wudu Anda tidak sah. Nah maka sikap kehati-hatian dalam hal ini adalah kita jangan lupakan untuk ucapkan bismillah sebelum kita berwudu. Ya. Kenapa? Karena tadi hadisnya sahih, kemudian redaksinya jelas dan tegas, dan ada sebagian ulama yang mewajibkan hal ini. Ya, maka sikap kehati-hatian kita adalah kita berusaha untuk jangan melupakan. Ustaz, kalau
saya pernah wudhu, saya meyakini hal ini, tapi pernah saya dulu lupa, nggak membaca basmalah. Kata para ulama, nggak apa-apa, berarti wudhu Anda sah. Tapi jangan sengaja meninggalkan basmalah padahal Anda meyakini itu wajib dan Anda tidak lupa. Karena konsekuensinya adalah wudhu kita menjadi tidak sah. Ya. Ya, jadi seperti itu duduk perkaranya. Ya. Jadi kehati-hatian adalah hendaknya kita menambah basmalah ya sebelum kita berwudu, dan itu tentunya adalah tambahan ibadah juga. Berarti semakin banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala karena wudu kita. Karena wudu kita semakin sempurna, semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun kalau posisi kita di kamar mandi atau di toilet ya, maka tetap kita membaca basmalah ya. Membaca basmalah. Nah, kalau kita bisa mengucapkannya di luar itu lebih hati-hati, lebih baik. Tapi kalau posisi kita misalnya kita sudah di dalam kamar mandi, kemudian di luar ada orang yang ngantri misalnya, ya, kita nggak bisa keluar masuk, maka tidak masalah kita berwudu di dalam kamar mandi, kemudian tetap mengucapkan basmalah. Ya. Tapi sebisa mungkin kita menghindari kloset. Ya. Jadi kita mungkin agak bergeser ke tempat yang lebih jauh, ya. Menghindari kloset, kemudian kita ucapkan bismillah, kemudian kita berwudu seperti biasa. Insya Allah itu adalah salah satu bentuk pengagungan kita untuk asma Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tidak mengucapkannya di kamar mandi, tidak berzikir di kamar mandi. Bahkan ketika kita harus mengucapkan basmalah karena kita akan berwudu, kita tetap menghindari tempat yang paling kotor di situ, yaitu klosetnya, tapi kita berusaha menghindar ya. Bahkan sebagian ulama kontemporer sekarang mengatakan kamar mandi zaman kita tidak sama dengan toilet di zaman dulu, karena di zaman kita itu selalu disiram. Nah, jadi ini pendapat sebagian ulama, jadi mengatakan berarti nggak ada masalah kita mengucapkan basmalah di kamar mandi, karena kamar mandi di zaman kita itu selalu disiram, ya, tidak ada lagi najis di situ. Ya, seperti itu, alhamdulillah. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, kembali kita angkat Ustaz penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Tuturi di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustaz. Iya. Silakan. Puasa Arafah tahun kemarin itu puasanya itu hari Selasa, sedangkan lebarannya hari Kamis. Bisa nggak ya Ustaz? Oke, baik. Kenapa Ibu? Kenapa maksudnya lebarannya menunggu pemerintah tapi Arafahnya ikut Saudi gitu ya? Itu dia nanya dari dulu, baru saya sampaikan sama Ustadz sekarang. Itu ya karena kurang tahu Ustadz, dia nanya begitu aja. Oke, ya, baik. Iya, tuh Ibu, jazakallahu khairan. Ya, silakan Ustaz. Baik. Oke, ya, baik. Ya, jadi seperti yang saya singgung tadi Bu ya. Jadi kemungkinan sebab pertanyaan ini adalah karena perbedaan perbedaan Idul Adha antara negeri kita dengan Saudi Arabia. Ya, karena biasa wajar kadang-kadang negeri-negeri umat Islam ini berbeda masuk bulan hijriyahnya. Ya. Ada yang Idul Adhanya hari Kamis, ada yang Idul Adhanya hari Rebu. Ya. Kita juga di Indonesia sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Alhamdulillah tidak perlu besar-besarkan sehingga menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Ya. Tapi maksudnya adalah kita memahami bahwasanya ini adalah sesuatu yang sering terjadi dan para ulama dari dahulu sudah membahasnya. Kenapa bisa puasa Arafah hari Selasa kemudian Idul Adhanya hari Kamis? Kenapa? Karena perbedaan Idul Adha di Indonesia dan di Saudi Arabia. Ya. Jadi di Indonesia kita Idul Adha tanggal hari Kamis. Ya. Sedangkan di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah dan yang lain itu mereka Idul Adhanya adalah pada hari Rebu. Nah, sekarang puasa Arafah inilah yang menjadi sebab kenapa terjadi perselisihan. Nah, puasa Arafah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah patokannya wukuf di Arafah yang pada tahun kemarin itu
terjadinya kapan? Terjadinya hari Selasa. Karena ikut ru'yahnya Mekah, ru'yahnya Saudi Arabia. Nah, sehingga puasa Arafah, hari Arafah di Mekah itu terjadinya hari Selasa. Maka sebagian umat Islam puasanya ikut wukuf di Mekah itu, ya, wukuf di Arafah, sehingga mereka berpuasa Arafah pada hari Selasa. Nah, sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya tetap patokannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah dimanapun kita berada. Nah, berarti kalau di Indonesia Idul Adhanya hari Kamis, maka berarti kita puasanya di hari Rebonya. Nah, ini memang adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, sebagian mereka berpendapat patokannya adalah wukuf di Arafah. Sebagian lagi berpendapat patokannya adalah apa? Patokannya adalah negara tersebut, ya. Negara sendiri, yaitu tanggal 9. 9. Patokannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah di negara masing-masing. Ya, ini memang perbedaan pendapat di antara para ulama, termasuk ustadz-ustadz zaman sekarang pun juga berbeda pendapat dalam hal itu. Ya, jadi insya Allah kita harus terbiasa. Masalah-masalah amaliyah, masalah-masalah fikih itu memang kadang-kadang bahkan sering terjadi perbedaan pendapat, ya Bu ya. Nah, karena saya yang ditanya, nah ini saya pribadi ya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan patokannya adalah tanggal 9 di masing-masing, ya, tinggal tanggal 9 di negaranya masing-masing. Ya, kenapa? Karena memang ya setiap negara diperintahkan untuk ru'yah sendiri-sendiri. Ya. Dan puasa Arafah itu tidak semuanya redaksinya redaksi Yaumu Arafah atau Siyamu Yaumi Arafah, tidak seperti itu semuanya. Ada sebagian yang redaksinya adalah Siyamut Tasi' min Dzulhijjah, ya. Yani puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Yang maksudnya adalah berarti yang mensyaratkan bahwasanya yang dijadikan patokan adalah tanggal 9 Dzulhijjahnya dimanapun kita berada. Ya, jadi ini Allah Ta'ala alam, ya, masalah ikhtilafiyah, tapi ini yang pendapat yang saya pilih. Ya, saya lebih cenderung menjadikan patokannya adalah tanggal 9 Dzulhijjah di negara kita masing-masing dimanapun kita berada. Jadi kalau kita di Indonesia Idul Adhanya hari Kamis, maka berarti kita puasa Arafahnya di hari Rebo, meskipun orang-orang wukuf di Arafahnya pada hari Selasa. Ya, jadi semoga bisa dipahami oleh Ibu dengan baik. Nah, sekarang yang sudah lewat ini bagaimana hukumnya? Ya, alhamdulillah puasa Arafah itu puasa sunnah, Ibu. Yeah. Jadi dia bukan sesuatu yang wajib yang kalau tidak sah berarti kita harus mengulang. Ya. Perlu diingat bahwasanya pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Jadi tidak hanya di tanggal 9 Dzulhijjah saja. Tanggal 8 Dzulhijjah pun kita juga disunahkan untuk berpuasa. Nah, anak ibu atau siapa tadi yang bertanya kepada ibu tentang puasanya di hari Selasa padahal Idul Adhanya tanggal 10 Dzulhijjah, itu kita katakan ya, kalau dia tidak kena tanggal 9 Dzulhijjah maka dia puasa tanggal 8 Dzulhijjah di Indonesia berarti. Berarti dia disunahkan untuk berpuasa sunnah di situ. Jadi insya Allah ibadahnya adalah ibadah yang sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, entah itu dapat pahala puasa Arafah yang sesungguhnya atau puasa sunnah awal Dzulhijjah, insya Allah salah satu dari keduanya dapat insya Allah. Ya, maka alhamdulillah masalahnya ringan karena puasanya adalah puasa sunnah yang bukan merupakan sesuatu yang wajib. Alhamdulillah. Ya, cukup Ustaz ya. Cukup. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ibu Tutwuri di Lampung atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon Ustadz yang sudah bergabung. Ada Pak Ahmad ini di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya perihal sholat karena ada kekurangan. Saya sholat berjamaah. Ya. Rakaat pertama dan kedua duduk. Ya. Sedangkan selanjutnya berdiri. Ya. Ya. Cukup Pak Ahmad. Halo? Ya, cukup pertanyaannya Pak Ahmad. Kurangnya di mana Pak?
apa boleh nggak begitu gitu? Oke, ya baik. Jadi kondisi sakit ya di rakaat Ya, pertama karena dan kedua tidak itu kuat, rakaat iya, 3 dan karena keempat. panjang gitu bacaan. Oh, agak panjang Ustaz. Bacaan rakaat pertama panjang, Oh jadi panjang duduk. sehingga akhirnya duduk. Ya, enggak tahan. Oke, baik, iya. Ya, cukup Pak Ahmad ya. Ya, jazakumullah khairan. Ya, syukur. Ya. Waalaikum. Ya, baik Pak. Jadi pada dasarnya berdiri dalam sholat itu adalah sebuah kewajiban ya. Jadi kita dalam sholat kita, kalau kita mampu untuk berdiri kita harus berdiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Maka berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Ini adalah perintah untuk berdiri dalam sholat. Tapi kalau kita sakit atau tidak kuat ya untuk berdiri panjang ya, karena mungkin imamnya membacanya panjang, sehingga kita bukan karena malas ya, tapi karena kita sakit atau tidak kuat, maka boleh berdiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau kamu tidak mampu kamu boleh duduk. Ya, ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Bapak duduk bukan karena malas ya, insyaallah itu karena sakit atau karena tidak kuat ya, maka tidak masalah. Alhamdulillah, insyaallah salatnya sah dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun rakaat 3-4-nya kemudian berdiri. Ya, meskipun kembali. rakaat 3 dan keempat berdiri. Kenapa? Karena bisa jadi rakaat 3 4 lebih pendek, Ya. atau rakaat 3 4 Bapak sakitnya sudah berkurang ya, atau tenaganya sudah pulih misalnya. Maka ya, itu adalah alasan yang bisa diterima, alhamdulillah. Ya. Tidak masalah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Pak Ahmad di Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada Pak Ahmad, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita angkat penelpon ini Ustaz. Ada Ibu Hamidah di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya mau bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Pernah bernazar. Ya. Terus saya lupa. Saya pernah mendengarkan roja. Katanya nggak usah bernazar. Nah, itu kalau saya udah nazar terus saya gagalkan, hukumnya bagaimana Ustaz? Iya. Ya, baik. Ya, cukup Ibu. Ya, itu saja. Ya. Iya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, baik. Nadar ya itu adalah sesuatu yang hukumnya makruh. Tapi kalau kita sudah bernadar maka kita wajib untuk memenuhinya. Nah, Ibu, ini jadi harus dipahami penjelasannya secara komprehensif ya. Jadi apakah kita boleh untuk berinisiatif bernadar? Jawabannya boleh, tapi makruh. Jadi kenapa makruh? Karena nadar adalah mewajibkan sesuatu yang awalnya tidak wajib. Jadi saat kita bernadar kita membebani diri kita dengan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Nah, itulah maka kenapa Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dalam sabda beliau bahwasanya ini bukan sesuatu yang dianjurkan oleh Islam. Ini adalah sesuatu yang justru malah membebani diri kita dengan sesuatu yang tidak wajib. Tapi dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kalau sudah bernazar, kalau sudah terlanjur bernazar, jadi bernazar itu tidak dianjurkan. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar maka harus dipenuhi. Kecuali kalau nazarnya nazar maksiat, maka kita tinggalkan, kita mengganti dengan kafaratul yamin, membayar dendanya, membayar kafarahnya. Nah, kalau kita sudah bernazar kita wajib untuk memenuhinya. Dan akhirnya itu menjadi ibadah ya. Memenuhi nazar adalah ibadah akhirnya. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, jadi Ibu diingat-ingat dulu nazarnya apa. Ya mungkin dikira-kira ya, kalau lupa ya. Lupa itu maksudnya lupa gimana kira-kira ya. Lupa nazarnya mungkin. Lupa isi nazarnya ya, mungkin aja isi nazarnya. Mungkin bisa diingat-ingat ya. Kalau tetap tidak ingat juga ya semoga itu gugur dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebisa mungkin diingat-ingat. Mungkin kalau pernah ada yang dulu yang mendengar nadarnya bisa ditanya, "Nak, dulu Ibu nadarnya apa ya?" gitu. Apa dalam rangka
menjalankan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kita. Diingat-ingat dulu, kalau tidak ada nanti baru kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepadanya. Dan kalau sampai kita meninggalkan nazar, ya maka konsekuensinya adalah kafaratul yamin, ya. Kafaratul yamin yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya, milih di antara 3 perkara. Yang pertama adalah memberi makan kepada 10 orang miskin. Au kiswatum. Pilihan yang kedua adalah memberi pakaian 10 orang miskin. Au tahrirul raqabah, atau membebaskan budak. Ini adalah kafaratul yamin, yaitu kafarah sumpah yang berlaku untuk orang yang sudah bernazar kemudian dia tidak memenuhinya. Ya, jadi seperti itu, coba diingat-ingat dahulu, ya. Baru kemudian nanti kalau tidak ketemu baru kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih hati-hatinya kita membayar kafarahnya dengan salah satu dari 3 pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Dan alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir kita pada perjumpaan kali ini, Ustaz. Karena keterbatasan waktu yang ada, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga dari kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Alhamdulillah. Ya. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu yang ada, berakhir sudah perjumpaan kita. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang tadi sudah menelpon dan tidak sempat untuk kami angkat teleponnya dan untuk dijawab pertanyaannya. Dan kemudian para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya, tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat, dan ya dari hari Senin hingga Jumat. Dan untuk mengetahui informasi Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id. Kemudian untuk mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Kami juga mengajak Anda kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami mendulang pahala jariah insyaallah dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kemudian bersama dengan suami, wudunya batal.